Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat saja sehingga dapat menjalankan seluruh aktivitas kalian tanpa kekurangan apapun. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi sudut pandang dengan kalian tentang dealing dengan kegagalan, khususnya kegagalan dalam memperoleh beasiswa gitu. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya tiap kali aku ketemu sama beberapa teman-teman ya kan, komentar mereka selalu sama. Misalnya, Fis, enak banget ya hidup kamu bisa kuliah, dibayarin, terus kemudian jalan-jalan dibayarin, dan lain sebagainya. Komentar itu tentu saja tidak sepenuhnya salah, tapi banyak dari itu yang agak sedikit, yang kurang lebih banyak salahnya. Benarnya adalah bahwa iya betul, hingga saat ini aku udah jalan ke berbagai negara, umumnya dibayarin ya kan, terus kemudian juga belajarnya juga dibayarin ya kan. Tapi ada satu hal yang mungkin mereka miss adalah bahwa dari sekian banyaknya kesuksesan, katakanlah kalau misalnya memang itu merupakan salah satu bentuk kesuksesan, dari sekian banyaknya program beasiswa yang udah aku dapetin dari berbagai negara yang sudah aku samperin, katakanlah, kegagalan yang aku dapatkan, kegagalan yang aku alami sejauh ini tuh jauh lebih banyak gitu. Cuman sayangnya memang seluruh kegagalan tersebut tidak aku expose ke media sosial aku, tidak aku ceritakan ke teman-teman aku, kecuali teman-teman yang memang benar-benar dekat gitu ya. Kenapa? Karena memang aku berpikir bahwa sudahlah cukup untuk cerita yang sedih-sedih biar aku makan sendiri sama teman-teman yang ada di sekitaran aku yang memang benar-benar dekat dalam hal ini. Sementara untuk yang asik-asik, yang manis-manis, nggak apa-apa, aku ceritakan ke orang-orang agar semakin encourage orang-orang untuk bisa melakukan hal yang sama atau paling tidak hal yang positif yang bisa mereka lakukan. Nah, oleh karena hal itu, dalam video kali ini aku bakalan berbagi tips dan trik bagaimana kemudian aku bisa dealing dengan kegagalan yang pernah aku lakukan. Sebagai informasi saja gitu loh, bahwa aku tuh udah merasakan pahitnya kegagalan itu mulai dari Madrasah Tsanawiyah atau MTS gitu. Pada saat itu aku ikut berbagai lomba kepenulisan yang diadakan oleh beberapa instansi baik pemerintah maupun juga swasta gitu loh. Dan pada saat itu aku berpikir bahwa ketika ke kantor pos di kecamatan itu aku selalu berpikir bahwa oke, nanti aku nggak sabar nih bakalan mendapatkan panggilan dari mereka, kita bakalan diajak ke Jakarta. Pada saat itu Jakarta itu memang benar-benar yang jauh banget ya kan. Tapi itu gagal. Tahun kemudian aku juga coba lagi, tapi kemudian gagal lagi. Tahun kemudiannya aku coba lagi, gagal lagi. Dan kegagalan-kegagalan itu juga aku dapatin ketika aku menempuh studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu loh, dimana pada saat itu aku mencoba untuk apply berbagai program beasiswa ke luar negeri khususnya. Hanya saja memang dari semester 1, 2, 3, 4 itu aku gagal mulu gitu loh. Baru kemudian ketika memasuki semester 5 aku berhasil mendapatkan program Study of the US Institute for Student Letter Program dari US Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Itu yang pertama kali. Nah, oleh karena hal itu kira-kira bagaimana sih aku bisa dealing dengan berbagai kegagalan pada saat itu? Satu hal yang sering kali aku tanamkan kepada diri aku pribadi adalah, Hafiz, kamu tuh udah melakukan hal yang terbaik yang kamu bisa. Kamu udah mencoba sebaik yang kamu bisa. Dan sejauh ini aku tuh nggak kecewa terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Karena apa yang kamu tulis dalam aplikasi itu adalah versi terbaik yang bisa kamu sodorkan ke para penyeleksi beasiswa gitu loh. Oleh karena hal itu, apabila kemudian kamu menemukan bahwa diri kamu tidak bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa itu gitu loh, itu bukan lantas berarti kamu tidak bagus, bukan lantas berarti kamu tuh tidak layak, bukan lantas berarti kamu tuh tidak berkualitas. Hanya saja mungkin memang dari berbagai orang-orang yang sudah apply beasiswa tersebut itu masih ada yang sedikit lebih baik daripada kamu. Tapi itu tidak lantas kemudian menutup diri kamu pribadi bahwa kamu itu adalah orang yang bagus gitu loh. And that's okay gitu loh. Itu yang sering kali aku tanamkan dalam diri aku. Nah, selain itu, aku tuh juga punya 5 tips dan trik yang sering kali juga aku bilang sama diri aku. Tips yang pertama adalah aku sering kali mengajak aku pribadi, aku sendiri bercanda. Bercandanya dalam artian bahwa begini, aku sering kali bilang sama diri aku,
udah deh Fis, nggak usah sok ngerasa spesial hanya gara-gara kamu gagal untuk mendapatkan program beasiswa yang sangat-sangat kamu inginkan ini gitu loh. Karena dari sekian banyaknya orang, kamu salah satunya yang gagal gitu loh. Jadi please nggak usah ngerasa spesial. Setiap orang juga pernah mengalami kegagalan, lalala dan lain sebagainya. Bagi aku pribadi kadang-kadang kalau misalnya ngajakin aku sendiri itu bercanda tentang realitas yang ada ya kan. Ketika aku merasa gagal, kecewa, sedikit marah di waktu yang sangat bersamaan misalnya, terus kemudian aku ngajak diri aku sendiri bercanda gitu kan, tuh kayak ngerasa oh iya ya, kenapa kita tuh harus yang sedemikian kecewanya, kenapa kita tuh harus ngerasa sedemikian sedihnya, kenapa kita harus merasa sedemikian marahnya ketika realitas kemudian berwujud tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukankah itu merupakan hal yang manusiawi? For some people, sugesti atau kayak semacam masukan yang seperti ini tuh bagi mereka tuh adalah toxic positivity. Tapi bagi aku tuh enggak gitu loh. Karena ketika aku bilang kayak gini terhadap diri aku sendiri tuh, aku kayak ngajakin komunikasi dengan aku sendiri untuk cheer myself up gitu loh, untuk menguatkan diri aku sendiri bahwa akan ada waktu buat kamu untuk mendapatkan program beasiswa yang kamu inginkan gitu loh. Dan it turns out it really is. Tips yang kedua adalah setiap kali aku gagal dalam usahaku memperoleh beasiswa, satu hal yang sering kali aku tanamkan dalam diri aku adalah bahwa Hafiz, anggap saja ini merupakan semacam tryout, semacam latihan buat kamu ketika nanti kamu harus dealing dengan problematika yang sebenarnya ketika kamu sudah berada di luar negeri suatu hari nanti. Karena memang pada saat itu keinginan aku adalah aku pengen doing my master di luar negeri gitu loh, sehingga kemudian mindset yang seperti itu, mindset bahwa aku nanti bakalan kuliah ke luar negeri, itu tertanam dalam diri aku gitu loh. Sehingga pada saat itu ketika aku gagal dalam memperoleh beasiswa katakanlah misalnya, lalu kemudian hal yang aku masukkan dalam diri aku adalah bahwa that's okay, ini perjuangan kamu saat ini itu belum ada apa-apanya dibandingkan nanti ketika kamu sudah berada di luar. Karena nanti ketika kamu sudah berada di luar, kamu harus mengerjakan tugas sendiri, kamu harus survive sendiri, kamu tuh harus mencari problem solving dari persoalan yang kamu hadapi itu juga sendiri. Sehingga kemudian ketika aku udah mulai berpikir ke arah situ, aku merasa bahwa seluruh bentuk kekecewaan aku udah mencoba sebaik mungkin yang aku bisa, itu kemudian teredam gitu loh. Kekecewaan itu teredam sama sekali karena aku menganggap bahwa iya, memang kondisi saat ini, cobaan yang aku alami saat ini itu nggak ada apa-apanya dibandingkan aku nanti ketika aku udah berada di luar. Dan itu betul sekali. Salah satu contoh persoalan yang sering kali dihadapi oleh teman-teman misalnya adalah struggling untuk mendapatkan skor minimum TOEFL atau IELTS gitu loh, untuk bisa daftar program beasiswa ke luar negeri. To be honest, it is really hard gitu loh, benar-benar sangat susah bagi sebagian besar dari kita yang memang bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris gitu loh, untuk mendapatkan skor minimum gitu loh, kayak misalnya mungkin 600 yang TOEFL ITP, atau misalnya 100 untuk yang TOEFL IBT, dan juga 770 untuk IELTS misalnya. It's really hard gitu loh. Tapi yang pasti teman-teman, apa yang teman-teman lakukan untuk mendapatkan nilai bagus TOEFL tersebut atau IELTS tersebut gitu loh, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika nanti teman-teman harus dealing secara langsung gitu loh dengan tugas-tugas yang ada gitu loh. Karena memang ketika nanti teman-teman sudah berada S2 ya kan, misalnya di luar atau mungkin S3, pastinya kita tuh bukan hanya akan dilatih tentang kemampuan bahasa Inggris kita gitu loh, tapi juga tentang ilmu pengetahuan yang sayangnya itu tidak ada di dalam tes yang kita hadapi ketika kita ngambil IELTS maupun IBT. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai merasa bahwa oh my god, it's at the end of my life gitu loh. Jangan sampai berpikir seperti itu karena it's only the beginning, oke? Yang ketiga adalah menceritakan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, dan juga kegagalan kamu kepada orang yang sangat kamu percaya. Ini bisa saja keluarga, saudara, atau mungkin teman dekat yang memang benar-benar sudah tahu tentang diri kamu gitu loh. Biasanya teman-teman ini, keluarga yang selama mereka memang suportif terhadap keinginan besar kamu untuk mendapatkan program beasiswa, dan juga saudara-saudara kamu, itu akan bikin
persoalan yang kita hadapi itu agak sedikit relieving gitu loh. Kalau misalnya teman-teman bisa ngobrol terhadap orang yang benar, orang yang tepat, itu nanti bukan saja mereka mau untuk mendengarkan persoalan kita yang tentu saja akan berdampak terhadap pengurangan beban yang kita alami. Hal ini juga sangat memungkinkan bagi mereka untuk memberikan valuable insight agar kita tuh bisa untuk menerima kondisi yang ada saat itu gitu loh. Sehingga bercerita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, dan teman-teman kita bisa saja menjadi salah satu hal yang memang harus kita lakukan agar semangat kita tuh kembali recharging, terus kemudian kecewaan kita tuh memudar sama sekali. Itu yang nomor 3. Lalu kemudian yang keempat adalah melakukan kontemplasi diri atau semacam refleksi diri sendiri ya kan, tentang mencari tahu tentang diri kita ya kan, kira-kira kekurangan apa sih yang kita miliki yang seharusnya kita perbaiki, dan hal baik apa yang bisa kemudian kita blow up agar itu semakin besar dan membesar seperti itu. Dalam kondisi yang kayak gini biasanya aku tuh akan melakukan 2 hal. Yang pertama itu aku bakalan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh, kayak semacam mencari tahu tentang diri aku sendiri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya yang aku lakukan adalah sholat hajat, terus kemudian juga ngaji ya kan, dan hal-hal yang lain yang semakin mendekatkan aku kepada Tuhan. Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan tuh kayak aku semakin tahu tentang diri aku, apa sih yang kurang tentang diri aku, apa sih yang harus aku tingkatkan terkait diri aku ya kan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua juga aku biasanya melakukan solo traveling ke tempat-tempat yang belum pernah aku samperin sebelumnya. Solo traveling ini tidak harus pergi ke luar negeri atau ke tempat yang mewah atau whatever gitu loh, yang mengharuskan kalian untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak. Tidak seperti itu, tapi solo traveling ini bisa dengan cara berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kamu samperin sebelumnya, dan ini bisa saja dalam bentuk desa sebelah misalnya, atau kecamatan sebelah, atau mungkin kabupaten sebelah yang dekat-dekat dari rumah kamu atau tempat kamu tinggal misalnya, seperti itu. Biasanya dengan cara kita datang ke tempat baru, ketemu dengan orang baru, terus kemudian juga melihat sesuatu hal yang baru, itu biasanya akan menimbulkan sisi kreativitas dalam diri kita untuk melihat kita juga dari sudut pandang yang lain gitu loh, bahwa ada nih sisi-sisi dalam kehidupan kamu yang bisa kamu perbaiki, dan ada sisi-sisi yang dalam diri kamu juga yang bisa kamu tingkatkan agar kamu tuh semakin stand out dibandingkan dengan pemburu beasiswa yang lain, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bangkit dari keterpurukan. Aku tahu ini klise gitu ya, karena sebagian besar orang juga bakalan cerita dengan hal yang sama, kamu tuh harus bangkit lalalala dan lain sebagainya. Tapi serius teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu tidak bangkit dari keterpurukan saat ini gitu loh, bisa saja nanti rasa kecewa teman-teman, kesel teman-teman, dan penyesalan teman-teman itu akan bertahan hingga waktu yang tidak bisa ditentukan gitu loh teman-teman. Oleh karena hal itu menjadi keharusan bagi kita agar kita tuh bisa bangkit, lalu kemudian apply lagi gitu loh beasiswa yang memang benar-benar teman-teman inginkan. Karena memang hal ini tuh aku alami sendiri gitu loh teman-teman. Ketika dulu tuh aku mencoba untuk daftar berbagai program beasiswa ketika aku masih S1, daftar beasiswa ini gagal, beasiswa itu gagal, beasiswa ini gagal, beasiswa itu gagal. Sampai di satu ketika aku udah semester 5 kalau tidak keliru, semester 5 awal itu aku berpikir bahwa ya Tuhan, ternyata memang mungkin beasiswa ini tuh bukan menjadi jalan aku gitu loh. Mungkin aku tuh harus mencari jalan yang lain gitu loh. Kayak aku udah berada di titik dimana aku ngerasa kayak pengen menyerah gitu loh teman-teman. Tapi di saat itu juga aku berpikir bahwa enggak, mungkin aku tuh tinggal sedikit lagi. Mungkin aku tuh cukup berusaha lebih sedikit lagi gitu loh teman-teman, agar aku tuh bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dan aku mencoba lagi ya kan, mencoba bangkit lagi dan mencoba untuk daftar beasiswa lagi yang memang aku inginkan pada saat itu, dan ternyata gagal lagi gitu loh. Dan ternyata gagal lagi gitu loh, dan it's really hard, it's really painful, benar-benar sakit dan menyedihkan gitu loh. Tapi at the end of the day, alhamdulillah aku bisa mendapatkan beasiswa yang memang benar-benar aku inginkan dari program S1 dan juga